بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Pada malam ini kita kembali dapat mengimarahkan masjid di malam yang ke-17 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ayunan langkah kita dari rumah masing-masing bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Tepatnya malam ini malam yang ke-17 di Tompe Awak. Karena kita puasa mulai hari Senin. Ambo pribadi dapat syafaat kini kah dek 2 kali nuzul Quran. Yang memulai puasa Selasa, nuzul Qurannya malam esok. Datanglah bersampai dia suatu jadwal pertama. Jadi ada pengurus masjid di Ujung Batu nelpon, "Ya, bisa nuzul Quran kayak kami." Mak jauh donya mu. Pasal sudah asal bangkit. Bila acaranya mu, kami puasa Selasa. Berarti malam esok nuzul Quran. Jadi mau tengok jadwal, rupanya malam esok topik di Toluk Pulau Balai. Di Toluk kau dek jadwal tetap situ tiap bulan. Bulan puasa kau dapat 2 kali. Maka pengurusnya dapat jodoh biar kami cari gantinya. Berarti lah izin kan. Maka insyaAllah malam esok di Ujung Batu dengan acara yang sama, nuzul Quran. Jadi nuzul Quran itu sekali sebenarnya 17 Ramadan. Tapi 17 Ramadan itu tahun ni kok 2 kali. Dan awak tetap sekali malam kau. Ya, juga tolonglah 2 kali untuk awak lah. Awak tetap malam ni kau. Jadi sebelumnya ambo mohon maaf kepada jemaah. Tadi ambo solat Isya seorang aja lah Pak. Sebab ambo tiba jemaah lah selesai solat Isya. Tadi kami ada acara di Dispersip nama bos, Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar. Uang tu buat acara lomba kaligrafi. Tak sampai tanda informasi kawak di tingkat pelajar SMP dan SLTA. Ada ke? Uci. Oh ya bahasa uci tadi. Tapi tidak dapat juara, tertunda. Ya, mulai jam 11 tadi sampai cakap buku bersama di situ, langsung penutupan, langsung pembagian hadiah. Ambo tengok jam 7.30. Maka untunglah lay pakai baju cendiko. Tak singgah rumah lah, langsung komai. Tiba si kau posan tak lambek juga. Ya. Tapi bukan karena disengaja. Ambo nak tahu anang nuzul Quran malam itu. Padahal di WA ada Nasrul nuzul Quran buyanya. Tentu bahan malam esok kali sampai kali siko. Uang kan tak sama loh. Ya. Baik. Kalau kita berbicara nuzul Quran tidak lari. Dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat telah dibaca oleh ibu awak tadi. Ya, Al-Baqarah 185. Di situ cukup jelas, tidak lagi pertanyaan. Tidak ada yang akan ditanya oleh. Pertama beri informasi dari Tuhan ke awak. Allah berikan informasi. Apa informasinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an.
di bulan Ramadan nyanyi Allah, disitulah masa diturunkan Al-Quran. Berarti awak topiklah kini di bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas ayatnya. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Setelah itu lanjutan ayat, untuk apa Al-Quran itu? Ya, untuk apa Al-Quran itu di awak? Kan dibawa pengawak di Al-Quran kah? Pertama kata Allah, hudal linnas. Petunjuk. Huda itu lebih luas pemahamannya. Yang mengarahkan, yang memberikan arahan, ya, yang memberikan petunjuk, yang bisa menyelamatkan. Dan tidak main-main, petunjuk itu bukan hanya untuk kita umat Islam saja, ternyata petunjuk untuk seluruh umat manusia. Sehingga dalam ayat itu kita jumpai kata-kata hudan linnas. Masya Allah, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Berarti sejak Nabi Adam. Cuman mungkin caranya tidak sama. Jadi ketika digali Al-Quran itu, ketika diamalkan isi Al-Quran itu, walaupun orangnya non-muslim, tidak beragama Islam, tapi digali dan isi Al-Quran itu, ya mereka maju. Ya, mereka maju. Apalagi kalau diikuti ajaran-ajaran rambu-rambu Al-Quran, itu Nabi menjanjikan dalam hadisnya, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat. Awak tengok ini contoh dulu, orang yang non-muslim, yang tidak beragama Islam, mereka menggali Al-Quran. Walaupun mereka tidak meyakini Al-Quran, tapi mereka gali Al-Quran. Apa contohnya? Iqra. Ya, Iqra. Banyak tak orang yang tidak beragama Islam yang menggali Iqra itu? Banyak, Pak. Apa arti Iqra? Bacalah. Itu arti lui itu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Itu membaca. Membaca dengan lisan. So, doa bisa macam itu insyaallah. Tapi ternyata membaca tidak hanya cukup dengan lisan. Membaca dengan hati, membaca dengan pikiran. Jadi yang Iqra digali oleh manusia, termasuk orang yang tidak beragama Islam. Jadi mau ulang kaji lama awak, kalau ubi kayu, ya dia builui aja, laku dijual di mall. Mungkin di Anton Bono tengok-tengok jauh, orangnya apa loh kan? Ubi. Itu mungkin di rumah lakunya, Pak. Bangun kambing bergulung. Ya, kalau hanya diikrok dengan cara diabui, kubak abui, makan kali. Berarti daya ikroknya belum terlalu berkualitas. Tapi ketika ubi kayu jo nama, Pak, bahannya ubi kayu jo, diikrok dia, diolah sedemikian rupa, kadang-kadang sudah menjadi bahan ekspor. Bahannya itu jo, dari situ jo diolah. Tapi kalau sudah modern, ya sudah berkualitas, itu daya jualnya Anda sama aja nubi babui tadi deh, Pak. Ogo, iya tuh Pak. Ikonan bahan-bahan gota, minyak goreng di umawak, minyak yang Allah sehari-hari, itu dari mana datang tuh? Dari sawit. Kio-kio sawit ini kalau jual per kilo berapa sekilo? 2,5. Itulah mahal kan? Lah mahal nyawa tuh. Logolomak galak yang kebun sawit 2.000 mati sekilo. Tapi kalau lah jadi minyak goreng, tapi dibumatui lah. Jangan baca-baca dibumatui lah, Pak. Kamu dibumatui je lah. Kenapa? Karena daya ikroknya sudah meningkat. Ambo yang kada ambo contoh awak bangga jo boli. Mana boli ban motor anggo, ban Honda ko di Pekanbaru. Tertulis di situ made in Jepang. Buatan Jepang. Ada orang Jepang nak kira motong kota, Pak. Pandai orang Jepang nak motong. Mana lu pandai orang Jepang nak motong tak nak kebun kota.
Jepang itu negara paling miskin SDA-nya. Sumber daya alamnya miskin. Tapi nyo negara pengekspor. Kenapa? Ikroknya tinggi. Minta dia awak karet dah, minta dia awak gota baku dah. Ainyo mola. Jadi benonda, jadi ben motor. Jadi yang bahan-bahan karet segala macam. Tertulis di situ made in Jepang. Diopor lihat ke Indonesia. Boli dek, orang Indonesia berapa sekilo? Lecah dah 5.000, 6.000 sekilo kata aja lah. Nak awak jak pagi sampai potong lah tu. Ya, memotong laku lah 7.000 sekilo. Ketika diikrok dia orang Jepang, dia opor ke awak lihat lah, tak bersusu ke 7.000 sekilo tu. Tergantung kualitas. Apa merek ban tu? Berapa ukurannya? Tu siap-siap je lah. Ada yang 2 juta secik. Ya, ada yang 2 juta mati cik. Kalau sempat lah kota ke 2 juta mati sekilo. Mungkin orang motong tak mau go barang di pasar. Ambo terkonang dulu Pak Ketua kota tak sampai 2 juta, 20.000 nya. 20.000 sekilo tiap bulan onda bau turun. Ya, sehingga orang menggali di pasar kalau ke awak kau nyelego Pak, kalau kota mahal dia apa laris dia beli. Sebab kebanyakan warga kita ini petani. Kalau kini mungkinlah banyak beliau ke sawit. Itu contoh kecil. Yang menyuruh iqra itu siapa? Allah dalam Al-Quran. Baca. Tapi baca dalam pengertian yang luas. Aja contoh yang mau contohkan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebontoh selesai membaca su'al alaq. Tapi bagaimana penerapannya? Bagaimana pengamalannya? Kalau betul-betul ini kita iqra, maka akan jaya. Alam ini yang Allah ciptakan kita bisa kelola. Jadi sebuah nala dibuat dari Tuhan, kawak tinggal mengelola aja lah Pak. Alah dosa-do. Kadang-kadang kelemahan awak tidak mampu untuk mengolah itu. Itu kelemahan awak. Tapi bagaimanapun perintah Allah untuk membaca itu tidak hanya sebatas membuat kita sukses, membuat kita jaya di bidang ekonomi, tapi surat Al-Alaq itu berkaitan dengan akidah. Sehingga dilanjutkan ayat kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Apa pengembangannya ayat ini? Kalau awaklah hebat, kalau awaklah pintar, lah canggih cara pengelolaan kita, mengamalkan Iqra ini, jangan lupa ingat Allah. Itu bedanya. Jadi kalau orang beriman pintar, insya Allah dia rendah hati. Tapi kalau orang tak beriman, pintarnya sombong, angkuh. Jadi kalau lah angkuh, apa bahasa yang keluar? Saya. Iko dek terjadi karena saya bisa. Itulah mulai-mulai itu Pak, secara kalimat. Ya, secara kalimat. Mereka kadang-kadang lupa untuk ingat kepada Allah. Itu bedanya. Jadi orang-orang yang beriman ketika dia bisa meraih kemajuan, tetap kembali ke dasarnya. Ya, tetap ingat kepada Allah sehingga tidak membuat dia angkuh dan sombong. Itu bedanya. Jemaah terakhir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi Al-Qur'an yang pertama dalam ayat ini petunjuk. Apa guna petunjuk kah? Nak boleh jan sose. Kan ya, Mak? Awak tu nak pergi ke mana awak subhanahu wa? Pertama mati dulu. Ya, sudah mati banyaklah. Berbangkit, mahsyar, mizan segala macam. Kemana ujung terakhirnya? Itu. Jangan sampai tak tahu tu tujuan. Soal lay jadi atau indah aswa, aku Allah alam lah. Ya, tak jadi sampai ke surga dah uposan. Kanu aku pada ampung itu urusan nanjole awak kini punya tujuan.
Ya, dalam hati kita melangkah, tujuan kita, akhir dari kehidupan kita nanti di akhirat adalah surga. Lalu pertanyaannya, bisakah Al-Quran membawa kita ke surga? Bisa. Itu jelas hadis Nabi mengatakan, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Ya, hadis sahih, kata Nabi, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran membawa dia ke surga. Apa jule tu? Ya Pak? Tapi dengan syarat. Bila bawa qada Al-Quran kan bawa ke surga, tentu ada syaratnya. Jadikan dia imam, ikuti petunjuknya. Kalau lawak buat itu, yakinlah dengan janji Nabi dalam hadisnya itu akan bawa kita ke surga. Anan bahayo kadang-kadang awak kau petunjuk dua lado, rambu-rambu tu lado, tapi dilanggar. Nah, melanggar kolah yang jadi masalah di jalan raya. Tetap diado yang melanggar. Nah, kalau ndak ada yang dilanggar, ya paling-paling jatuh seorang, ya kan? Nah, mungkin terkelinciu lah topik jalanannya, mungkin terkelinciu tak apa jatuh seorang. Tapi kalau namanya tabrakan segala macam, ya yang ada lawannya, itu tetap ada sesuatu yang dilanggar. Contoh, motor lah banyak bayam, anaknya menyalip juga, dia nak laju aja, potonginnya punya jalan dulu dah. Kan banyak bersu dah orang jenis itu Pak ya. Maka bulan puasa ke iman awak kadang-kadang diuji Pak. Awak lah ponek ambil tiba di kawan tang belakang. Ya. Nah, kadang motor lo kan sama je awak nang dipotong ketek panjang ada. Tu bekok nyolat terselondek, nyolek. Sehingga awak lan terselondek ke. Di apa tu? Ada sesuatu yang dilanggar. Coba tengok orang yang tabrakan. Di mana kau naik? Oh sebelah kiri, abatin jalan sebelah kanan, nanti pergi ke kiri. Kan ya Pak? Kalau kejadiannya sebelah kanan, Pak mau. Tang dulak je tang mudiuk dek, kejadian di sebelah kanan. Abati yang tang di mudiuk pergi ke kanan. Iya kan? Kalau sama-sama tuwin jalurnya, uang tang di mudiuk tetap sebelah kiri ke lalu tuwin. Ikuin dia tu. Yang tang dulak atau tu sebelah kanan awak lah. Ikuin dia tu. Lekan mungkin ada tabrakan. Ang bahasa tak ada. Tapi kalau lah diambil jalan ugang dah, situ tekon naik. Kenapa? Karena rambu-rambu aturan itu dilanggar. Apalagi lah lampu merah. Simpang ompek lah ada lampu merah joleh. Anak TK aja tentu deh warna lampu dah apa guna. Tapi awak kadang-kadang kan tak itu dalam kiki awak dah. Ya Pak, ada lelawan depan dah nyonya. Bawi duit bau lampu siraganya nyo lah dihampai dah. Posan kawan tersebut lah tu memang saya agak laju lah. Jadi ketika ada rambu-rambu yang dilanggar, di situ baru terjadi petaka. Al-Quran juga seperti itu. Kalau wa'ikun yang diatur di Al-Quran, itu janji Nabi akan membawa kita ke surga. Ini yang mau tanya jemaah, ada ndak diatur di Al-Quran untuk kehidupan awak? Coba contoh cik, tanya cik masalah apa yang tak diatur di Al-Quran kau Pak. Tapi secara umum. Jadi tanya lah baik kau apa gula do sekilo, itu tak masuk Al-Quran lah. Ya kan? Tapi kalau masalah berjual beli, muamalah, jelas ada ayatnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu kan secara umum. Allah halalkan jual beli. Itu banyak macam ada. Lado, bawang, serai, daun kuning, sodo masuk situ. Tapi kalau dicek-cek, enggak serta balik kalau Al-Quran Pak. 5 kali mau tahu balik. Secara umum Al-Quran sudah mengatur semua kehidupan kita. Awak kerja sama, ya, seorang gua modal, seorang bekerja. Itu kan banyak namanya. Ada mutarabah, ada musyarakah dan segala macam. Semuanya diatur. Makanya tidak ada yang tidak diatur di Al-Quran. Sehingga betullah fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai petunjuk.
Awak keluar bayang lah pak, pilot yang bawa pesawat kah, kadang hujan lobek lah kayak malam lah kan, nyet kan dah tiap awang-awang tenang, mana kan dia dong dosa mau sodonya, ada pun nambah pesawat juga, kau apa salah cito lo kau kan, salah ada buyanya, kau dan bawa tak nak cerita dah mana tentu ada lo pilot yang gagal dalam kau, ya pak, nah, tapi dalam apa pemikiran awak jalan malam jenjen topik lo cuaca tidak bagus mana kan dia dong tujuan lah joleh tu contoh dari Pekanbaru ke Jakarta lah joleh tujuan Jakarta nampak ada dari Pokan do Jakarta tu nampak ada pak tapi sampai di Jakarta tu apa di Queen dah petunjuk ya petunjuk yang dibaca. Makanya kalau hilang kontak berarti lah di luar petunjuk lah di luar jalurnya sehingga hilang kontak. Kalau lah dengar berita pesawat hilang kontak itu dah dobok jantung lu ya sedangkan awak nanya lah dengar pramugari atau yang mungkin di dalam pesawat tuh tolong pasang sabuk dan segala macam cuaca kurang bagus itu jantung lah koncang beruk dobok nyediati dan tak ada bengkel tu ya kan pasal sempat usak busi cik mana ke bonti atau habis minyak tak ada SPBU dati dulu tapi sampai ke tujuan kenapa? Karena ada petunjuk di dalam yang diikuti pilot selama pilot itu mematuhi petunjuk insya Allah dia selamat awak ibu kecuali tujuh kosan pak semayang nyanyi Tuhan buat lah puasanya buat itu je kuncinya jangan malam jangan malam tapi kalau ditogang awak buat yang disuruh tak berkojong atau berdoa aja nak masuk surga itu bersiang-siang hari tu mimpi siang hari buya ada dong kaji umat Muhammad itu pasti masuk surga umat Muhammad tu yang mana yang umat Muhammad tu yang KTP Islam aja banyak kriteria umat Muhammad itu pak yang dikatakan umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga itu betul tapi yang mana umat Nabi Muhammad itu jangan awak aja ngaku umat Nabi Muhammad dan Nabi nak diakui awak sebagai umat dia apa? Tidak cukup syarat ya, jadi tidak mudah begitu saja mengakui saya ini umat Nabi Muhammad puasa kadang iyo kadang ndak semayang tiba loju pai tiba ndak kalau joleh malam 7 boleh ke awak tu ya pak ya cuma malam pertama tu ndak ke ikut tanda malam 7 boleh tu salah satu tanda malam 7 boleh masjid tambah kadang tapi kau jadi je lah kau ya jadi je maka kalau sempat cenderiko jemaah tu undang pula buat ada Pekanbaru untuk nuzul Quran malu pengurus ya pak malu pengurus ikut untung lah buya ada ikut je ni lah biasa je cenderiko jadi apa tadi ikut khusus acara pakai sambutan lah ya berarti khusus acara nuzul Quran biasa kalau acara khusus kau lah ambil balik ketik pada biasa kau kenapa jodoh Ambo walaupun ponek-ponek jadi seboleh tadi lah, tapi nak nuzul Quran, ambo cuba juga tu menjelang mana tiba. Ya, baik. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran itu? Wa bayyinatin minal huda, memperjelas petunjuk itu diperjelas. Nyawa manusia kau tak sama daya tangkap orang. Ada kadang-kadang awak kau sekali sabit lang rati pak ya lah pahamnya ada lah awak macam itu kan ya ada lo kadang lah ponek dia nyabui nya cuma tak tahu aja apa nangnya padahal lah badaul lidah dia nyabui ada lo macam itu banyak perkara awak kau pak di sopang macam itu juga nak sama ya kadang ada nan poka apa buat-buat ini tak poka dah tapi buat-buat lah diomong dek pengurus sudah Jumat awak terayong
Pakai mikrofon dulu lah. Awak terayang. Kau jam 2 bertanya aja lah. Terayang orangnya. Nyapa semuanya Jumat? Ya Pak? Itu mungkin tadi terlupa ke wallahu alam, atau nana bahasa buik jaka. Upo sandek male pe terayang. Lah sudah orang bercandu orang pulang, cak bertanya, terayang tadinya nya. Selalanya tak dongo dah, tak tontu dah. Upo sandek male pe. Ado lo nan cerita itu. Sikon tak banyak dah kan? Tak ya, tapi lain. Kalau tak ada, alhamdulillah. Maka ada sesuatu yang harus diperjelas. Sehingga Al-Quran kenapa dikatakan Al-Quran itu turunnya mutawatirah, beransur-ansur, menuai kondisi, tidak sekaligus dah. Terbayang Pak, kalau sempat sekaligus 66 ayat lah, sekaligus turun, penuh kepala sahabat ketika itu, penuh kepala Nabi menyelesaikan. Makanya diukur biar lebih paham, biar lebih jelas. Maka Al-Quran itu turun, kadang-kadang tengok kondisi, ada sesuatu peristiwa sehingga ayat itu turun, atau ada pertanyaan sehingga ayat itu turun. Kalau lado balsu dewa ayat dalam Al-Quran yas'alunaka an, titik-titik seterusnya, itu berarti berangkat dari pertanyaan. Contoh, yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anis syahrul haram. Berangkat dari pertanyaan, maka turun ayat. Jadi selesai kali. De Al-Quran kola ditutup. Ketika Nabi Haji Wada, itu ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tutup. Tidak ada lagi setelah itu. Kalau sempat lado juga ayat keturun lemak ya. Tu tengok perangai manusia kau Pak. Kira-kira ada tak ayat yang turun lah? Agak banyak saja perlu turun lah ya Pak. Tengok dari kejadian perangai ulah manusia kini ke. Tapi dia adalah lengkap secara umum dalam Al-Quran itu, maka tidak ada lagi yang perlu disempurnakan. Allah katakan sudah sempurna, tinggal awak mengembangkan aja lah. Jadi kadang kan ada sahabat itu atau umat ketika itu mempertanyakan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Kalau sempatlah ayat tentang khamar turun pertama kali, langsung berdotak kali, rijsum min amalis syaitan. Itu kacau balau dia tu Pak. Dia apa? Sebab umat ketika itu contoh minum kopi, dia minum khamar. Itu kebiasaan ninya. Ya, maka contoh manega ngobuk dalam topung. Sehingga bansu-ansu. Pertama sampai dulu. Khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kan tak terane, tak tersinggung bono bono. Ayo dia, ada manfaatnya, ada mudarat. Tapi mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Lah mulai-mulai kita kan. Lah agak kokoh keyakinan umat ketika itu, baula qadah dikunci ayat tentang khamar itu. Rijsum min amalis syaitan. Itu najis, perbuatan setan, maka jauhi kata Allah. Itulah terakhir Pak. Tak begitu turun langsung itu disobuin kali. Sama juga anak keteknya ya Pak. Anak ketek. Kau anak ketek. Assalamualaikum memandang. Takkan kau mai dah. Ya, ini yang banyak masong tentu assalamualaikum. Kan ya Pak. Contoh apa mambai makan langsung mambai jauh yang lambat. Kan tak ada. Masuk ansu bu ya. Air susu dulu yang nak lunak. Dan itu nasi lambik lah. Cukup amak-amak yang paling tentu kan. Pokok sesuai dengan kemampuan ninyo. Kalau sempat begitu lahir, buat goreng potai kali kan. Suruh makan itu kali. Bangkit apa je tu. Dia apa? Alun pas inya untuk memakan itu. Itu berjalan Pak.
Ya, tengok kondisi. Sudah ada atau belum ada itu? Ya, jadi cukup sempurna. Ketiga, apa fungsi Al-Quran itu? Wal Furqan. Itu termasuk salah satu nama Allah. Jadi Al-Quran itu banyak nama, Pak. At-Tanzil, Az-Zikra, Al-Furqan, banyak nama Al-Quran itu. Al-Huda. Maka salah satu dari sekian banyak fungsi Al-Quran, Al-Furqan. Kalau ada nama cucu, nama anak Al-Furqan, itu mantap. Artinya pembeda. Ya, yang membedakan mana nan elok, mana nan buruk, mana punya awak, mana punya orang, mana bermanfaat, mana mudarat. Coba bayangkan, Pak. Kalau sempat nan Al-Furqan kau lewat amalkan, ya, dalam kehidupan awak sehari-hari, insya Allah sampai ke surga itu. Apa contoh Al-Furqan? Ibadah, ya Pak. Ibadah kebutuhan awak. Maksiat tidak kebutuhan kita. Ya, mencuri segala macam tidak kebutuhan kita. Karena manusia itu pada intinya punya rasa. Kau bagi yang lolok, amba mohon agak jago sebantau, nak bagi niko aja. Ni agak kau ye ketek gaji kau. Ya, manusia itu intinya punya rasa. Kalau tidak ada rasa, ya, itulah hilang manusia, Pak. Walaupun masih gagah juga untuk. Tapi nan manusia itu hilang. Yang manusia itu yang rasa. Jadi kalau ada kawan sebelum mak ndak le perasaan le, apa nyinyo masih ancak je orang tua, tapi secara kodrat sudah keluar dari nilai kemanusiaan. Karena manusia itu intinya rasa. Oh, nana ngomong itunya, Pak. Iyo nya kaji buyaganya. Manusia itu intinya punya rasa. Ada orang di jalan raya contohnya tadi, ya, kesalahan nan di depan sehingga tergeser nan di belakangnya. Kalau rasanya hilang ketika itu, de emosi tidak terkontrol, apanya kotong ke yang menggeser jaga, Pak. Bawa, nak nengok jalan ni. Ada tak ada ngomong itu? Dia apa tu? Rasa itu sudah hilang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat dia hilang rasanya. Dek bongi tidak terkontrol. Biasa awak kalau jalan raya itu kalau sekali menyoga orang, tidak lama sudah itu awak lakukan soga. Coba tes. Sebab memang di jalan raya itu awak banyak diuji. Ya, Pak. Jadi kalau sabar, udah urusan orang jalan insya Allah belok ke kanan. Singgut lalu tahu singgut kalau panjang lo macet. Coba sebab bonti seorang. Lancar sebelah iko kan. Itu rasa aja deh, Pak. Enggak sodono nang muncul itu lah. Karena topik nan elok do bonti seorang aja. Ya, bonti itu secara tidak langsung kita sudah memudahkan urusan lain. Karena tapi kita uang dapat aja wanti itu mah. Ini lalu kan ini ya. Atilah seorang yang punya rasa, bonti aja. Maka orang nala bonti sejam jago, Pak. Terima kasih tu, Pak. Elok hati supir na seorang tu nya. Nala satu lewat kau, ndak le punya rasa seorang joro. Lalu aja tahu ini. Kan ya, Mak. Apalagi bonda kan, angin lu lagi ndak le nama bonti berjalan dah. Apa ni nyamak? Coba jujur aja. Ndak lah mau bonti soalnya supir godonya. Itu tak apa sudah itu lah. Wallahu alam lah kan. Kenapa tidak memudahkan urusan orang? Jadi Al-Furqan ini luas pemahamannya. Al-Furqan kau tidak perlu apa namanya? Ada dalam kehidupan kita di samping yang lain tadi, sehingga joleh. Kadang awak tidak joleh, kau tiba nanti orang nanti awak jo, tidak lomak so di orang nanti awak lomak jo, sehingga betul ini kena hati awak itu tidak punya Furqan. Tidak tahu beda mana yang membuat orangnya lego, mana yang indah, mana yang disuruh Tuhan yang bermanfaat untuk awak, mana yang merugikan. Maka
di malam nuzul Quran ini, pada intinya Pak, semua perintah Allah itu pasti baik untuk kita. Tidak ada nanda elok dah Pak. Cuba cek contoh yang diperintahkan Allah nanda elok untuk awak, tidak lay dah. Disuruh salat, kebutuhan awak. Disuruh puasa, elok untuk awak. Suruh berzakat, ya, berimpak, bersedekah. Apa guna? Menghilangkan kecemburuan sosial salah satunya. Coba bayangkan Pak, ada orang kaya, rumah, godang motor banyak, kau lawe segala macam ada dinya, tapi kikinya, apa ni orang kampung enggak? Tak perlu jawab dong. Pasti ada dalam hati awak semasa. Dong awak ada kecelakaan. Apanya awak? Nyitu tio. Potong pemuda minta sumbangan untuk Masjid Terpinang, tak Bombay dah. Nyinya pemuda pula. Nyinya pengurus masjid awak bangun itu, inya seorang selesai sedia dah. Tak le yang mau berimpak dah. Secara tak langsung ada Pak kecemburuan sosial seperti itu. Makanya Allah perintahkan berikan sebagian. Kalau lah dibayar itu bunyi itu jo awak lah tak beres. Tiba berimpak inya soto jo. Datang minta konyo lah mambai jo. Aja nak selera awak aja pula kan. Mungkin inya seketik bayi nak bagian ikut inya banyak lunggu. Proposal sekali datang banyak mungkin. Anda kan tu awak sodo isi dah kan. Perlu pula dimaklumi macam itu. Ya. Yang terakhir. Ini sebenarnya panjang kok. Kaji nuzul Quran kok. Ya, tapi ambo khawatir ibarat menunggang air ke dalam gola. Ya, Pak ya. Dan kan tamu dalam gola tentu yang sepenuh ikut je. Kok ditunggang nak kalu tu teman mana apa ya? Jangan kok dalam gola je. Aku ambo terbayang nek ambo isi gola tu kan. Makanya tak lama-lama banyak ya. Yang terakhir Al-Quran itu Allah katakan syifaun wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Allah turunkan Al-Quran itu untuk apa? Untuk obat. Jadi awak kalau dia apa tu itu alun hebat baru lepas. Sombong lu. Ya. Tapi dia kalau anak sombong lah. Ya.
kalau musikku kacau. Itu Allah. Maka bertemulah dengan Al-Quran. Allah baca, Allah buya. Oke. Berarti sudah baca, Allah dipahami.